Tarian adat Papua merupakan aset bangsa di bidang kesenian Nusantara. Jika dibandingkan dengan tarian tradisional lainnya di penjuru Nusantara, tari tradisional yang ada di Papua mempunyai ciri khas yang unik. Sebab tarian wilayah Indonesia bagian timur ini menyuguhkan sejumlah makna yang erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, yaitu mengkreasikan emosi dan budaya lokalnya. Tari tradisional masyarakat Papua dapat dikatakan merupakan cerminan jati diri yang harus dipahami oleh semua orang, bukan hanya warga yang tinggal di wilayah Papua saja. Berawal dari tahun 1978, Sanggar Tibes, yang saat itu dikenal sebagai grup tari Rejas, yang artinya remaja sanggeng. Dengan semangat dan kekompakan setiap hari grup tari ini selalu berlatih menari. Suatu hari, para penari grup sementara berlatih. Sang pelatih Johnson Yenu mengatakan untuk segera mencari tikar atau alas agar dapat duduk dan beristirahat, karena saat itu grup ini belum memiliki bangunan sehingga masih berlatih di halaman yang penuh rerumputan dan pepohonan. Awal mulanya berdirinya grup ini sekitar tahun 78 ya. 1978, waktu itu masih bernama Rejas. Rejas kepanjangannya itu remaja sanggeng, yang kemudian berubah nama menjadi Tibes. Karena saat kami dirikan grup ini, setiap kali saya himpun adik-adik untuk kami latihan sampai capek. Kami kalau istirahat itu agak sulit tempat untuk istirahat karena lokasi di mana kami latihan itu banyak pepohonan, banyak rerumputan. Ya, kami mau mau istirahat, terpaksa kami harus cari alas untuk bisa dapat kami istirahat, duduk-duduk, atau apapun, mau cerita-cerita. Waktu itu kami atas perintah saya, adik-adik, tolong cari tikar buat kita pakai alas. Tapi yang kami dapat hanya sepotong drum karat, drum bekas aspal, dan sepotong karton ya, dos. Itu yang kami bawa dan kami buka, kemudian kami alasi, taruh drum, terus taruh karton di atas. Kami pas dapat informasi bahwa nanti ada lomba. Karena kami dapat informasi bahwa nanti ada lomba, lalu adik-adik ini bertanya kepada saya, "Kakak, kalau kita mendaftar, nanti kita pakai nama apa?" Saya bilang, pakai nama yang sudah kita pakai, Rejas. Tapi mereka kurang setuju karena Rejas ini mencakup keseluruhan sanggeng. Sedangkan kita ikutnya di wilayah kita sendiri. Akhirnya saya berpikir, oh ya, bagaimana ya
kita mau pakai nama apa yang paling tepat. Kami cari-cari cari nama, kita pakai nama Tibes saja. Kita tahu bersama bahwa tari ini, Papua ini kita banyak suku, tetapi ada beberapa yang saya sudah menggarap, yaitu mungkin lebih mengarah ke suku Arfak. Ada cerita-cerita dari suku besar Arfak yang kami menggarap menjadi sebuah tari. Untuk menggarap sebuah tarian, sebagai penata harus paham bagian-bagian tarian. Dalam tari, terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu introduksi tari, penguatan tari, pengembangan tari, klimaks tari, sampai penurunan dan ending. Untuk menggarap tari membutuhkan kemampuan lebih dalam membaca cerita dan membuat plot adegan dan menempatkan adegan tersebut pada bagian-bagian dari tari. Sehingga ketika dipentaskan atau ditampilkan, para penonton dapat mengerti dan menerima arti dari cerita yang dituangkan dalam tarian tersebut. Untuk menggarap sebuah tari itu kita sebagai penata harus paham, artinya harus tahu. Ada bagian-bagian, ada aturannya. Artinya jadi kita tidak menggarap tari itu asal menggarap saja. Ini cerita, terus langsung kita buat jadi sebuah tari. Tetapi ada aturannya. Itu dimuat dalam sistematika tari. Jadi sistematika itu ada introduksi tari, ada penguatan tari, ada pengembangan tari sampai dengan klimaks daripada tari itu sendiri. Setelah klimaks dia akan mengalami penurunan sampai dengan ending. Tari yang biasa ditampilkan oleh Sanggar Tibes adalah tari tradisi Papua yang merupakan tari bawaan dari suku yang ada di Papua. Tari yang tidak bisa diubah dan hanya bisa ditata agar terlihat lebih rapi dan bagus. Tari tradisi Papua tidak teratur tapi selalu terpimpin karena ada pimpinannya. Sementara tari kreasi adalah tari yang bisa dikreasikan desainnya dengan mengatur pola lantai dan gerak tari. Tetapi tidak terlepas dari akar tradisi dengan tetap berpegang dan berpijak pada akar tradisi itu sendiri. Sementara tari kontemporer adalah tari yang dibutuhkan sesuai dengan acara yang dibutuhkan, seperti pesta rakyat atau acara hiburan lainnya. Tari kontemporer tidak memiliki cerita. Biasanya penata akan menuangkan isi pikirannya ke dalam sebuah bentuk tari untuk ditampilkan. Dalam melatih para penari, ada beberapa tingkat kesulitan yang dihadapi, yakni waktu. Karena menyesuaikan dengan waktu dari para penari, karena ada yang sekolah dan lainnya. Kemudian penari baru yang belum pernah menari karena ada beberapa gerakan loncatan-loncatan kaki yang harus dilakukan dengan baik.
karena tari Papua lebih dominan ke gerakan kaki, baik laki-laki maupun perempuan. Tari tradisi ini, dia itu adalah tari yang memang sudah tradisi di suatu suku, yang memang tidak bisa dirubah. Bawaannya tetap, dia hanya bisa ditata, artinya lebih ke penataannya, untuk supaya terlihat lebih rapi, lebih bagus. Memang tari Papua ini, tari tradisi Papua ini, dia tidak teratur, tetapi selalu terpimpin. Jadi ada pimpinannya. Nah, itu tari tradisi. Sementara tari kreasi ini kita bisa kreasikan desainnya, artinya pola lantainya, gerak daripada tari itu sendiri, tetapi tidak terlepas dari akar tradisinya. Kita tetap berpegang pada dan berpijak pada tradisi itu sendiri. Nah, itu tari kreasi. Sementara tari kontemporer ini biasanya lebih ke kebutuhan. Jadi kalau misalnya orang butuh, oh ya, tolong isi acara, atau dia lebih ke pesta rakyat atau isi acara, dia jarang dilombakan di event-event yang besar. Kenapa? Karena muatannya ya cuma tari, kebutuhan pada saat itu saja. Dia non cerita. Tari kontemporer dia non cerita, artinya dia tidak bercerita. Jadi pada saat itu penata tari atau pelatih mengekspresikan dia punya pikiran atau perasaan pada saat itu dan diaplikasikan kepada penari untuk menampilkannya.